Halo, apa kabar para telespekator? Kali ini Swaji WN YouTube channel akan membahas tentang taktik ikan, umpan, dan kail dalam pembukaan Ruy Lopez dan Sicilia. Bagi para pencinta catur yang belum mengenal lebih jauh tentang pembukaan Ruy Lopez, bisa search di Google dengan kata kunci Swaji WN pembukaan Ruy Lopez, variasi dan jebakannya, di mana di sini akan diulas beberapa variasi dan jebakan yang terjadi dalam variasi itu. Nah, Ruy Lopez biasanya ditandai dengan pion E4, E5, kuda E3, kuda C6, dan gajah B5. Inilah tipe dari pembukaan Ruy Lopez. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan kuda F6 yang disebut dengan pembukaan Ruy Lopez variasi Berlin. Langkah yang sering adalah rokade untuk putih. Kemudian hitam bisa saja paling sering melangkah dengan kuda makan pion E4 yang langkah atau jalur utama, atau mungkin pion D6, atau mungkin juga gajah ke C5. Namun kali ini hitam mencoba jalur lain dengan cara kuda ke G4. Nah, respon dari langkah ini biasanya putih cenderung untuk mengusir kuda. Nah, di sini kuda berfungsi sebagai umpan, sedangkan ikannya adalah pion putih di sini, dan hitam melangkah pion E5. Di sini adalah sebagai kailnya. Dengan pengorbanan kuda seperti ini, seandainya putih makan pion, ya, atau ikannya makan umpan di sini, maka hitam bisa merespon dengan pion makan G4. Nah, kalau seandainya putih menyelamatkan kudanya di sini, maka hitam bisa melanjutkan dengan menteri H4 dengan harapan skakmat di H2 ataupun di H1. Mungkin langkah yang masih bisa menyelamatkan adalah pion M4 dengan harapan nanti raja akan melarikan ke sini bila menteri mau skakmat di sini atau di sini. Nah, namun hitam menggunakan kesabarannya, tidak buru-buru menskak raja di sini, namun cukup melangkah dengan pion G3. Nah, tentunya skakmat di langkah berikutnya cuma masalah waktu. Bagaimana seandainya hitam tidak mengusir kudanya di sini, tapi melangkahkan benteng ke E1? Ini adalah langkah yang umum di Ruy Lopez. Maka hitam bisa melanjutkan atau mengembangkan gajahnya di sini, dan mungkin respon yang paling umum dari putih adalah pion D4. Di sini hitam bisa memukul pion di sini dan mengancam gajah di D5. Dan apa yang terjadi seandainya putih memakan kuda D4? Maka hitam tidak perlu buru-buru makan kuda di D4. Hitam cukup melangkahkan menterinya ke H4 dengan harapan ancaman skak di H2 ataupun skak di F2. Dalam posisi yang seperti ini, mungkin
jawaban yang lazim untuk putih adalah kuda F3 dengan maksud mengamankan peta di sini ya dari skakmat menteri dan langsung mengancam menteri. Namun ada jawaban yang bagus dari hitam, yaitu hitam makan pion F2 dan raja tentu langkahnya cuma ada satu petak, yaitu di H1. Di sini hitam bisa memberikan umpannya lagi di menteri G1. Nah, jalan satu-satunya adalah petak yang makan menteri ataupun kuda makan menteri. Maka jawaban dari hitam cuma satu, yaitu kuda F2 skak mat di sini. Nah, itulah strategi umpan ikan dan kail dalam pembukaan Ruy Lopez. Dan berikutnya akan kita bahas juga hal sama dalam pembukaan Sisilia. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dalam pembukaan Sisilia, yang mana Sisilia diawali dengan E4, C5, kuda F3, E6, D4, C makan D4, kuda makan D4, A6. Nah, di mana langkah ini untuk mengamankan peta ini dari kuda, ya, sehingga nanti bila menteri menuju ke sini nggak akan diusir. Dan kuda C3, menteri C7. Nah, inilah tujuannya langkah. Salah satu tujuan langkah A6 jika peta D5 dan D5 dijaga oleh dua pion ini. Langkah yang kita ngomong biasanya E7, kuda F6, rokade H5. Inilah langkah yang mempersiapkan trik ikan, umpan dan kail. Mungkin gajah melangkah G3, kuda G4. Dengan ancaman menteri makan H2 skakmat. Nah, dalam catur kilat seringkali gajah akan makan G4 dan pion makan G4. Nah, dalam catur kilat biasanya orang tidak begitu teliti dengan semua langkah. Seringkali orang jatuh dalam jebakan menteri makan G4, maka hitam bisa langsung skakmat di H2. Namun bagaimana bila putih tidak jatuh dalam jebakan itu? Dan putih melangkah G3, maka hitam bisa pion ke G5 dan tentunya pion di G4 akan jatuh, menteri makan G4 dan gajah ke B7. Nah, kita lihat di sini hitam kalah satu pion, namun dari itu hitam dapat kompensasi, di mana petak-petak putih seperti H3, G2 dan F3 adalah peta-peta yang lemah. Dan juga hitam punya dua pasang gajah yang bagus yang mengontrol diagonal dari H1 ke A8. Nah, itulah adalah skenario bila dalam catur kilat hitam tahu jebakan itu. Nah, itulah varian-varian yang samping atau yang bukan varian utama, di mana
untuk catur klasik yang memerlukan waktu pikir yang lama memang kurang begitu tepat dipakai. Namun untuk latihan taktik dan catur kilat, langkah-langkah atau jebakan ini bisa dicoba digunakan, dan seringkali lawan akan jatuh dalam jebakan ini. Begitulah video tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di serial video catur berikutnya.